Tips atau trik atau cara, nah menurut saya ada 5 trik untuk kita membuat bonsai dengan mudah. Yang pertama yang perlu sahabat perhatikan kalau kita mulai membentuk atau membuat sebuah bonsai adalah yang pertama itu adalah memilih tanaman yang tepat. Salam Bonsai Indonesia. Halo sahabat bonsai, berjumpa kembali dengan saya Wayan Wirawan di channel YouTube Mahkota Bonsai. Pada edisi kali ini seperti biasa saya akan melakukan pembentukan pada sebuah bonsai. Nah, seperti bonsai yang sahabat lihat yang ada di samping saya, ini adalah bonsai koleksi saya sendiri, yaitu sebuah bonsai asam londo yang saya rawat sudah lumayan cukup lama. Nah, seperti yang sahabat lihat, pada bonsai asam londo ini perawatannya kurang lebih sudah mencapai 1,5 tahun. Nah, awalnya atau mungkin sampai 2 tahun. Nah, awalnya saya dapat dari setekan. Nah, selama 2 tahun yang lalu saya dapatnya dari setekan. Nah, terus saya rawat. Nah, sampai sekarang keberadaannya seperti yang sahabat lihat. Nah, untuk bonsai asam londo yang ada di samping saya ini, nanti saya akan melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama nanti saya melakukan pemangkasan. Nah, seperti yang sahabat lihat, karena sudah lumayan liar, perlu saya mengadakan beberapa pemangkasan, yaitu pemangkasan pada tapang, begitu juga pada daunnya terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya saya lanjutkan kepada penggarapan bonsai ini. Sedikit saya sharingkan kepada semua sahabat bonsai, khususnya bagi pemula yang baru memulai menggamari atau membuat sebuah bonsai. Nah, untuk kita bisa membuat sebuah bonsai, nah menurut saya sendiri ada 5 tips atau trik atau cara. Nah, menurut saya ada 5 trik untuk kita membuat bonsai dengan mudah.
Yang pertama yang perlu sahabat perhatikan kalau kita mulai membentuk atau membuat sebuah bonsai adalah, yang pertama itu adalah memilih tanaman yang tepat. Artinya memilih tanaman yang tepat untuk kita jadikan bonsai. Nah, seperti yang saya ketahui, tanaman bonsai yang dijadikan bonsai pada umumnya biasanya dikembangkan awalnya dikembangkan melalui setek, seperti asam lulu ini. Nah, terus yang kedua dari okulasi, terus yang ketiga ada juga dari enten. Nah, sebagian besar saya lihat secara umum kebanyakan tanaman yang dijadikan bonsai itu berasal dari setek. Nah, itulah yang pertama. Nah, terus tanaman yang bisa kita jadikan bonsai, kita perlu juga perhatikan karena semua tanaman itu tidak bisa kita jadikan bonsai. Ada beberapa tanaman yang tidak bisa kita jadikan bonsai. Nah, terus untuk tanaman yang bisa kita jadikan bonsai, biasanya yang pertama tanaman yang memiliki daya tahan yang baik. Karena yang saya maksud adalah tanaman yang memiliki daya tahan yang baik adalah karena nanti di pas kita pembentukan sebuah bonsai, karena adanya suatu pemotongan. Nah, terus yang kedua ada juga nanti pengawatan. Nah, itulah diperlukan tanaman yang memang daya tahannya sangat bagus atau baik. Di samping itu juga tanaman yang bisa kita jadikan bonsai adalah tanaman yang memiliki usia panjang. Artinya usia panjang itu otomatis di habitat alamnya, termasuk juga yang usianya bisa panjang kalau kita ditanam di wadah ataupun di dalam pot. Nah, terus yang terakhir tanaman yang bentuk aslinya atau bentuk di alamnya itu sangat indah. Nah, itu beberapa saya sharingkan pada sahabat bonsai, tanaman-tanaman yang bisa kita jadikan untuk bonsai. Nah, terus cara yang kedua untuk kita memulai atau membentuk sebuah bonsai, yang kedua itu kita harus memahami media tanam bonsai. Artinya untuk kita bisa membuat bonsai, yang kedua itu perlu kita memahami media tanam untuk bonsai yang cocok untuk bonsai. Nah, pada umumnya, kalau kita bicara masalah media, secara umum kalau kita untuk membuat sebuah bonsai itu pada umumnya dengan media pasir, yaitu pasir Malang. Nah, terus bisa juga kita pakai pasir sungai. Nah, kalau kita melihat dari pasir sungai itu sangatlah subur untuk kita jadikan media tanam untuk bonsai. Nah, terus yang ketiga, memilih pot atau pemilihan pot yang tepat. Nah, di mana di dalam kita menanam bonsai, pada nantinya otomatis yang diperlukan adalah pot atau wadah. Nah, disitulah kita perlu juga memahami bagaimana pot yang bisa untuk menanam bonsai atau yang cocok untuk menanam bonsai tersebut. Nah, terus yang keempat adalah penanaman dan pemeliharaan. Itulah cara yang keempat, penanaman dan pemeliharaan. Dan terus yang cara yang kelima yaitu perawatan dan sahabat bonsai. Itu sedikit saya sharingkan tadi kepada semua sahabat bonsai tentang menurut saya sendiri ada 5 cara atau cara mudah kita kalau kita memulai membuat atau membentuk sebuah bonsai. Nah, untuk itu saya kembali ke topik awal, yaitu kepada asam londo ini. Nah, untuk selanjutnya seperti yang sahabat lihat, saya akan melakukan pembentukan kembali pada asam londo ini. Yang pertama nanti saya melakukan pemangkasan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, karena ada beberapa cabang yang perlu saya pangkas. Nah, di samping itu juga saya akan melakukan pemangkasan daun. Terus selanjutnya saya juga akan mengecek daripada pengawatan, karena pengawatannya sudah lumayan cukup lama. Nah, kalau tidak salah sudah ada yang
menggigit atau masuk beberapa pengawatnya, mungkin nanti saya akan buka. Nah, untuk itu bagi sahabat bonsai yang baru pertama kali mampir di channel saya, silakan dukung channel Mahkota Bonsai dengan cara subscribe, like, dan bantu untuk share, dan ikuti video saya sampai selesai. Selamat mengikuti. Salam Bonsai Indonesia.